The future of e-learning. Cloud, social, mobile. To expand a mind or to hold it back. In the past, we were limited to what information the expert would share. Today, novices transform, receive knowledge when they want it, globally. What's the future bring? Cloud, social, mobile is the future. Information is brought to the cloud, socially or mobily. Social networks or social mediums can access or share or manipulate the information. And the information can be retrieved or sent by several different mobile applications, and then those yet to be created. Until be effective, show and do, and create original work is going to be required for job application skills. Last, we need to integrate. We need to integrate technology with the skills and the knowledge that they need to be successful. Selamat malam pemirsa SBO di rumah yang lagi asik santai-santai di rumah. Kita hari Kamis ini pastinya lagi tunggu-tunggu nih ya. 1 jam ke depan kita bakal berbicara soal sesuatu yang benar-benar hot dari tahun 2000-an awal, 90-an adalah yang namanya teknologi. Betul? Karena semua orang suka yang namanya teknologi. Kita pasti ya di Teknovasi, Take Your Future. Bareng saya Arthur, dan kita di sini sudah kedatangan benar-benar narasumber yang luar biasa. Di sini ada Pak Aditya. Selamat malam. Oke, selamat malam. Terus ada selamat malam untuk Pak Wawan. Selamat malam Mas Arthur. Oke, selamat malam Pak Wawan. Ada juga Pak Arisi ya. Oke, selamat malam Pak Arisi, dan juga Pak Kiki. Ini nggak mau disebutin nama panjangnya karena terlalu panjang, nanti bisa sampai subuh katanya kalau nyebutin namanya. Dipanggilnya Pak Kiki aja. Dan kita nanti 1 jam ke depan kita akan berbicara, ada dua ini. Ada dua, salah satunya adalah e-learning, dan juga salah satunya lagi adalah artificial intelligence. Dan dua-duanya benar-benar sesuatu yang lagi hot juga, apalagi yang namanya e-learning, karena ini bisa menggabungkan orang yang ada di sana dan ada di sini jadi satu, nggak kerasa di mana-mana. Langsung aja kita ngobrol dengan mereka semua ya. Oke. Selamat malam lagi, selamat malam. Oke. Arthur. Kita ngomongin soal e-learning nih Pak. Siapa nih yang mungkin bisa menjelaskan lebih dalam dulu? Mungkin Pak Wawan nih. Oke, e-learning. Dunia teknologi selalu berubah. Revolusi digital selalu merubah segalanya. Dari bisnis, cara hidup, sampai cara pembelajaran. E-learning ini adalah hasil revolusi digital yang merubah bagaimana cara belajar. Saat ini kita bisa kuliah di Berkeley, Harvard, MIT, Skolkovo Rusia, dan itu online. Saya sendiri terus terang lagi menjalani program pendidikan di MIT. Oke. Jadi saya lihat, dan nanti saya juga bisa cerita pengalaman saya dulu kuliah di IT di Indonesia, dan sekarang saya ngambil komputer science dan AI di MIT. Saya sedikit melihat ada perbedaan satu kurikulum, satu metodologi belajarnya, itu nanti mungkin bisa dielaborasi. Tapi yang jelas, kalau sudah ada e-learning, ada internet, kita mungkin harusnya sudah tidak permisif terhadap kebodohan. Karena kita bisa belajar di mana aja. Kita bisa menjadi mahasiswa Harvard, bisa menjadi mahasiswa MIT, bisa menjadi mahasiswa Berkeley, dan itu online. Kalau kita belum jelas, kita bisa di-rewind videonya, bisa belajar kapan saja, di mana saja, fleksibel. Wah, itu yang namanya e-learning ya? E-learning, fleksibel. Kita mungkin di kelas, waktu di kelas, kemarin begadang lihat sepak bola. Betul. Capek, konsentrasi berkurang. Nggak ngerti kita sama dosen. Tapi kalau ini ada video, pertama, ini kok nggak ngerti sih? Besok kita ulangi lagi, jadi ngerti.
Benar-benar. Karena kalau kita ambil dari kata-kata e-learning sendiri, I dari elektronik, learning dari belajar, dan akhirnya digabungkan ke internet, Pak ya. Ya, Dan kalau benar-benar kita nggak perlu, kita sudah dihapuskan namanya dimensi waktu dan ruang bisa-bisa, Pak ya. betul. Jadi kita kuliah tuh bisa Fleksibel sekali. benar-benar kayak transport, kita teleport langsung ke Australia atau mungkin ke Amerika atau ke Inggris, itu semua dengan adanya e-learning, Pak ya. Betul, betul. Waduh, dan e-learning sendiri ini kalau agak sedikit dikebelakangin, Pak, sudah berapa lama sih, Pak, e-learning sendiri nih? Mestinya sudah lama ya. Saya terus terang pernah dimintai bantuan untuk membuat e-learning itu sudah sekitar tahun ya 2003-2004. Cuman saat ini saya melihat keseriusan university di Amerika itu baru kira-kira ya 5 tahun yang lalu lah, 5-4 tahun yang lalu. Kita bisa ambil course dan degree di Harvard, MIT, Berkeley, dan university top di Amerika. Dan 2014, Skolkovo itu adalah pusat inovasi dan research and development Rusia, juga akan membuka e-learning di sana. Wah, luar biasa sekali. Nah, kalau ngomongin e-learning nih, mungkin pemirsa di rumah udah ada yang benar-benar lagi kepengen banget. Secara kita lagi di Indonesia, tapi pengen belajar kurikulum yang ada di luar negeri segala macam nih. Kira-kira yang sudah terdeteksi, Pak, itu universitas apa aja? Terus di mana aja nih, negara apa aja nih? Setahu saya, yang jelas saya di MIT. MIT sudah Tapi ada saya berarti ya? tahu Berkeley dan Harvard juga membuka. Oke. Dan satu lagi Skolkovo. Skolkovo. Itu Rusia. Amerika ya? Rusia. Yang Rusia Skolkovo Iya, itu ya? Skolkovo. Waduh, dari namanya aja saya udah susah ngomongnya. Saya Skolkovo ya? Skolkovo. Nah, saya benar-benar harus coba e-learning nih ya mungkin ya pemirsa di rumah. Terus habis gitu kalau ngomongin metodenya sendiri, itu kayak gimana sih belajarnya? Apakah cuma tinggal kita bayar terus ada dikirimin video atau gimana? E-learning sendiri kurikulumnya ngikutin gimana nih, Pak? E-learning pertama course free, tapi tesnya nanti bayar, kemudian masuk ke degree itu bayar, dan di Amerika cukup mahal. Oke. Sangat mahal. Tapi by the way, ini pengalaman saya. Ketika saya kuliah itu banyak materi, banyak penjelasan dosen. Tapi ketika saya sekarang menjalani e-learning di MIT, itu 5% penjelasan. Yang 95% itu soal semua. Waduh, 90% soal semua. Soal. Itu yang dulu kalau anak semester 1 paling sebel ya. Waktu Paling kuliah sebel. Satu ya. Jadi isinya Tugas soal aja semua isinya. ya. Kita isinya logika. Justru komputernya enggak. Saya ngambil komputer saya dan artificial intelligence. Nggak banyak ngomongin apa itu artificial intelligence, cuma itu dan A, B, C, D, simple. Habis itu pertanyaan, bikin algoritma search engine, pertanyaan-pertanyaan semua, tidak banyak penjelasan. Oh, lebih banyak juga ngarah ke penerapan, Pak ya. Jadi problem solving dan segala macam, Pak ya. Yes, gini saya melihat mereka tidak mungkin gini ya, pendidikan mungkin kalau anak kecil mungkin brainwash ya, kita mengajarkan sejarah itu kan kok kayak copy paste, iya ya, copy paste ya. Kita ngomong, di copy, diterima. Tapi saya melihat slogannya MIT, unlocking knowledge, empowering mind. Jadi dikuatkan dulu logikanya. Betul. Karena kecerdasan itu menurut saya itu adalah general. Kalau kita udah kuat logika, math, apapun, itu nanti kita tidak hanya di komputer, kita akan bisa problem solving di semua bidang. General. Contoh simpel. Ada idiom Bill Gates, Anda kenal? Microsoft ya. Microsoft. Warren Buffett pernah ngomong, Bill Gates seandainya jualan burger, dia akan menjadi penjual burger terbesar di dunia. Saat ini kekayaan Bill Gates itu yang dari Microsoft cuma 25%. 50% itu dia bisnis pengelolaan sampah. Jadi ini namanya kecerdasan general yang diasah main dulu. Yang diasah adalah logika. Ketika kita punya kecerdasan yang bersifat general atau logik atau math logik ya, itu mau diaplikasikan di bidang apa aja simple. Jadi akan mengerti. Komputer ini kan hanya teknikal. Terus kalau kita punya yang namanya kognisi, kita mengerti, oh ini komputer ini begini. Kalau ada masalah solusinya begini, ini kan logika. Ketika nanti dipindah ke bidang lain, misalnya televisi atau radio, ya kita akan tetap mengerti apapun ataupun kemasyarakatan. Jadi ini sebenarnya pendidikannya yang saya jalan ini bukan komputer science, tapi pendidikan problem solving sebenarnya.
Oke, lebih ngarah ke logika, lebih ngarah ke penerapan soal hidup Pak ya. Betul. Nantinya bisa apapun bisa dikerjakan. Betul, Oh, lebih ke oke. situ. Nanti bakal lebih jauh lagi, makin panas nih omongannya. Oke. Pak Wawan makin bersemangat. Mungkin pemirsa di rumah juga bakal bersemangat, juga bisa tanya-tanya ke kita. Teleponnya di 8202015, pastinya masih di Teknovasi, Take Your Future. Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. His name is David. I feel it. That's creepy. Whoa, you're so real. In a distant future, in an age of intelligent machines, he is the first robotic child programmed to love and coexist as a member of a family. His is a tale of humanity and a journey to find his place among humans and machines. I'm a boy. You are a real boy. At least as real as I've ever made one. Kita masih berteknologi ria pastinya di Teknovasi, Take Your Future. Masih bareng saya Arthur dan di sini sudah ada pakar-pakarnya komputer di sini dan teknologi ya, lebih tepatnya ada Pak Wawan, Pak Arisi dan juga Pak Kiki di sini. Dan tadi kita sudah bicara dengan Pak Wawan. Mungkin Pak Arisi dan Pak Kiki bisa membantu saya juga nih. Mungkin ada banyak juga pertanyaan. Mungkin pemirsa di rumah juga masih pengen bertanya-tanya, langsung aja hubungin 8202015. Langsung segera karena kita bisa bertanya-tanya langsung dengan para pakar-pakarnya. Tadi kita ngomongin soal e-learning di luar negeri. Oke, mungkin dari Pak Kiki atau Pak Arazi bisa membahas kalau e-learning sendiri nih, kalau di Indonesia mungkin aplikasinya mungkin ada yang bisa dipakai di luar. Mungkin saya sempat juga ada beberapa negara universitas sempat dikirim ke Indonesia. Mereka dari Australia, dari Amerika, itu dikirim ke Indonesia. Salah satunya adalah Surabaya. Kata destinasinya mereka pengen belajar seperti student exchange. Dan mereka mempelajari karena mereka memilih Surabaya karena makanannya enak katanya, tempatnya juga oke dan orangnya ramah-ramah seperti itu. Mungkin karena dengan ada e-learning ini dan aplikasinya bisa dikembangkan lebih lanjut, mungkin orang-orang itu nggak perlu ke sini mungkin ya, atau bagaimana? Mungkin orang dari Indonesia juga yang nggak perlu ke sana. Mungkin nanti lebih pengembangannya makanan dari elektronik, makanan bisa dicicipin mungkin ya ke depannya seperti itu. Nah kalau aplikasi gimana nih? Kalau untuk e-learning sendiri? Bank Dunia tahun 2002 itu pernah melakukan sebuah riset. Jadi kegagalan sebuah negara, jadi dia membandingkan antara kesuksesan negara yang maju, negara berkembang, ya kan, dan kemudian negara yang sedang dalam take off. Ada beberapa hal yang 3 poin yang utama yang disampaikan dalam riset itu. Jadi Bank Dunia mengatakan bahwa yang membedakan sebuah negara itu bisa maju, ketika dia membangun sebuah regulasi, sebuah rule, itu yang pertama kali menjadi pondasi adalah struktur behavior, struktur perilaku. Perilaku. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah mekanisme enforcement.
Yang ketiga baru kemudian kita bicara regulasi. Nah, persoalan di negeri kita ini kadang-kadang terbalik-balik. Regulasi dibuat tanpa dilihat dulu struktur behavior masyarakatnya seperti apa, kemudian mekanisme enforcement-nya juga seperti apa. Ini juga berkaitan dengan benchmark, e-learning salah satu contoh. Ya kan? E-learning tiba-tiba di benchmark di luar negeri seperti apa, kemudian dipakai di negeri kita seperti apa. Sehingga ibarat baju belum diukur pas, dipakai, akhirnya yang terjadi adalah konsep itu gagal untuk dilaksanakan. Nah, berpijak dari situ, maka kemudian kita di Universitas Narotama, kita melihat ada struktur behavior yang harus, pondasi awalnya harus dibangun dulu. Jadi masyarakat harus diajari dulu, dilakukan pembelajaran dulu. Untuk itu, e-learning itu yang pertama kali harus kita manfaatkan adalah social network. Bagaimana media sosial, salah satu contoh budaya bangsa kita misalnya dengan blog, dia sudah terbiasa mengaitkan e-learning dengan blog-blog yang sudah mereka miliki. Blog mahasiswa, kemudian membuat blog dosen, aplikasi-aplikasi pembelajaran kita masukkan di dalam situ secara bertahap. Di samping itu konfigurasi IT-nya juga kita persiapkan, mulai dari e-book, e-journal, kemudian juga dari sisi IT-nya, ya kan, yang berkaitan dengan telekonferensi, bandwidth-nya juga dan lain sebagainya. Itu harus dipersiapkan dengan matang. Itu berkaitan dengan mekanisme enforcement. Sehingga menurut saya bahwa dengan e-learning dibangun dengan pondasi struktur behavior budaya, maka setiap universitas itu akan memiliki ciri khas tersendiri. Oh, e-learningnya ITS itu seperti ini. Oh, e-learningnya Narotama itu seperti ini. Oh, e-learningnya UNER itu seperti ini. Misalnya begitu kalau kita bicara di Surabaya. Sehingga konsumen semakin kaya gitu loh. Dia bisa memilih, dengan saya memiliki struktur perilaku yang demi seperti ini, kira-kira saya cocok menggunakan e-learning yang model seperti apa. Oke, berarti bisa saya garis bawain, e-learning sendiri itu agak sedikit lebih bervariasi Pak ya. Ada yang menonjol di mana, ada yang mungkin lebih pekat di sebelah mana gitu ya, lebih belang juga di sebelah mana gitu ya. Nah, kalau untuk Pak Kiki sendiri, saya mau bertanya juga nih, kalau dari e-learning yang ada di Indonesia, mungkin di dunia juga, mungkin ada pengembangan lainnya atau mungkin ada pengaplikasian yang lain nggak Pak yang bisa dilihat nih Pak? Yang jadi begini, lebih asik. Tren dunia itu sekarang ini adalah ke elektronis tentu saja, Betul. digital. Nah, ada konsep besar, misalnya dari Raffi Kalakota dan Marcia Robinson, dia mengatakan e-business is the future. E-business adalah masa depan. Nah, e-business itu sendiri terdiri dari supply chain management yang digital, customer relationship management based on IT yang digital juga, selling chain management, kemudian yang dalam hal ini hubungannya adalah knowledge tone, lalu enterprise resource planning. Enterprise resource planning itu bahasa gampangnya sistem informasi management, dan terakhir e-procurement. Nah, e-learning adalah bagian dari mengelola knowledge. Oke, betul. Nah, e-learning adalah cabang kecil dari mengelola knowledge. Knowledge stone itu adalah pengetahuan yang dibagi bersama kepada seluruh anggota organisasi, sehingga bahkan ibaratnya seorang tukang parkir pun bisa mendapatkan informasi-informasi yang dasar ini ya, sampai ke ketua yayasan. Dalam hal ini karena saya juga agak kenal dengan Universitas Narotama, saya rasa di Universitas Narotama sudah dilakukan itu. Knowledge stone ini bahkan begini, kalau tidak salah Pak ya, ini rekan saya sebelah ini wakil rektor Pak ya, wakil rektor Narotama. Kalau tidak salah semua dosen di Narotama ini sudah harus mengupload semua bahan-bahannya di blog ya, dosen gitu. Yang bisa diupload oleh semua, tidak hanya mahasiswa. Seluruh dunia. Jadi masyarakat terbuka gitu. Worldwide ya. Ya, gitu. Itu knowledge tone. Oke. Tone itu nada. Jadi membagi knowledge menjadi tone yang harmonis untuk semuanya, gitu loh. Oke. Nah, itu nanti kaitannya dengan selling chain management dan supply chain management. Selling chain begini, seluruh masyarakat dalam satu organisasi diarahkan untuk dapat menjual. Itu tugas penjualan itu tidak hanya bagian pemasaran dan keuangan, penjualan. Seorang tukang parkir itu juga menjual. Bahkan ada orang bilang, seorang customer service pertama atau PR pertama dari suatu organisasi itu bukannya petugas PR, tapi tukang parkir. Karena orang datang pasti tanya, Pak, bagian ini di mana? Gitu loh. Betul. Kalau saya mau ke sini bagaimana? Nah, tukang parkir itu ujung tombak, satpam. Kalau tidak salah juga di Narotama, satpam-satpamnya, tukang parkir segala macam itu sudah dilatih tersenyum dengan baik ya, mengetahui info-info dasar. Kalau bagian resepsionisnya lagi off, mereka yang gantiin satpam Mbak ya. Ini bagian dari knowledge stone.
Salah satunya kemudian e-learning. Nah, e-learning itu pembelajaran jarak jauh secara digital, gitu loh. Nah, memang di Indonesia nanti mungkin para narasumber bisa menambahkan, regulasi ini masih menjadi suatu hal yang agak, bahasa Jawane kalau ini Surabaya agak ngilani. Gitu. Ini Surabaya aja kan ya. Problemnya ada di regulasi. Betul. Bongkar. Gitu. Harus dibongkar ya. Nah, Jadi terus. Tujuannya nantinya ke paperless society. Nah, paperless society itu adalah orang-orang yang kalau bisa tidak lagi menggunakan kertas. Kenapa? Karena kertas itu suatu hal yang unrenewable, tidak dapat diperbarui dengan cepat. Gitu loh. Nah, sedangkan dari segi karena saya juga ngajar filsafat dan agama, ya. Sekarang ini masa modern sudah berakhir di tahun 2000 kemarin. Ini bukan masa modern. Sekarang ini adalah masa postmodern. Masa postmodern nama lainnya adalah masa avant-garde atau masa new age. New age. Atau dengan kata lain masa back to nature. Dalam bahasa pendidikan, back to nature adalah menyeimbangkan antara otak, logika, dan hati. Seni ya. Nah, hati, perasaan, dan logika ya, dan indera. Ini semua bagian tidak terpisahkan dari Allah, dari Tuhan yang satu. Betul. Ya, gitu. Nah, selama ini masa modern sudah memperkosa bumi, menghasilkan polusi, menghasilkan pemikiran, dan bahkan gedung-gedungnya atau kotak-kotak. Nah, dalam bidang arsitektur, masa postmodern itu kembali ke nature. Anda lihat gedung-gedung yang postmodern itu memasukkan alam ke dalam dan mengeluarkan dalam keluar. Maka ciri-ciri khasnya adalah jendela-jendela yang besar. Betul. Dan bentuk-bentuk gedung yang tidak lagi simetris. Ada yang aneh-aneh tuh, ya kan? Ya. Ada yang gedung, salah satu di gedung di Jalan Soekarno ya, sekarang yang baru itu bahkan gedungnya ada tanaman-tanaman di luarnya gitu. Nah, kembali ke tadi, kalau misalnya paperless society ini tercapai, maka pengurangan akan pemanfaatan pohon itu insya Allah dapat tercipta gitu. Itu penting ke sana, tapi again juga tidak mungkin. Karena kadang-kadang file-file backup itu harus ada gitu. Contohnya saya sentil dikit nih ya. Kenapa Bank Indonesia, gedung Bank Indonesia itu belum pernah terbakar sejak didirikannya. Tapi terbakar pada saat terjadi pengusutan BLBI. Yang 600 triliun itu kan hilang tuh. Ya, hanya pada saat itu Bank Indonesia terbakar. Yang terbakar kalau tidak salah itu adalah bagian-bagian yang menyimpan arsip. Nah, dalam dunia hukum, kalau arsip-arsip ini, siapa yang ngutang, korupsi segala macam itu hilang, maka kasusnya batal demi hukum. Oke. Ya. Jadi cloud ya. Butuh cloud ya. Iya, betul, cloud computing. Nah, itu juga regulasi perlu. Cloud computing itu kalau ada, hukumnya kan lucu ya. Kalau tidak ada file asli, kemudian maka Tidak bisa, tidak bisa. Validasinya mana? Ini harus didobrak juga ini. Hukumnya yang belum bisa mengikuti perkembangan teknologi. Termasuk dalam e-learning ini. Itu tadi yang saya ceritakan. Ini Itu yang hukum produk menyebabkan ini. kenapa kita di negara berkembang ini tidak bisa take off seperti negara maju. Karena ketika regulasi membuat tersebut. regulasi, kita tidak berlandaskan struktur behavior dan mekanisme enforcement-nya belum siap. Ya. Gitu. Betul. Sehingga regulasinya akhirnya ya diciptakan untuk dilanggar gitu. Karena memang Sebenarnya ada sindiran besar dari John Naisbitt ya waktu dia bikin Megatrend 2000 dan Megatrend Asia. Dia mengatakan di Megatrend Asia itu orang Asia jangan cuma mengekor dari barat dipindahkan ke cara. Jadi kita tidak, bahkan dalam dunia saya konsultan ERP, tidak bisa ERP yang didesain oleh katakanlah, boleh nyebut merek gak? janganlah kalau bisa. Jangan. Ada ERP yang sudah program package itu tidak bisa, harus di customizing gitu loh. Nah, customizing ini cara-cara Asia berbeda. Saya waktu mau bikin implementasi ERP di Bandung terkenal dengan dengan industri garment ya. Itu setengah mati. ERP itu Enterprise Resource Planning itu adalah sistem informasi manajemen yang sangat besar yang bahkan antar negara, antar benua gitu ya. Gitu.